Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, persekutuan doa Adiuswo pada saat ini akan mengambil judul renungan yaitu bijaksana, yang bacaannya terambil dari Yesaya 1 ayat 16-20. Bagaimana kabar Bapak Ibu Saudara semua? Sehat? Puji Tuhan. Kita semuanya diberkati, kita semuanya selampiasa selalu disertai oleh Tuhan. Dan pada saat ini kita boleh bersama-sama mengadakan persekutuan Tuhan. Mari sebelum kita bersama-sama masuk dalam persekutuan doa, kita akan saat hening sejenak seraya kita mempersiapkan ujian dari Kidung Jemaat nomor 18. Allah hadir bagi kita, bait yang pertama, yang kedua, dan yang ketiga. Kidung Jemaat 18, bait 1, 2, dan 3. Allah hadir bagi kita dan hendak memberi berkat, melimpahkan kuasa rohnya bagi hujan yang lebat. Dengan Roh Kudus, ya Tuhan, umat-Mu berkatilah, baharuilah hati kami, oh curahkan kurnia. Allah hadir bagi kita. Allah hadir bagi kita dan hendak memberi berkat, melimpahkan kuasa rohnya bagai hujan yang lebat. Dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkatilah, baharui hati kami, oh curahkan kurnia. Allah hadir, sungguh hadir di jemaatnya yang kudus. Biar kasih kurnia-Nya menyegarkan kita terus. Dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkatilah, baharui hati kami, oh curahkan kurnia. Allah hadir, oh percaya dan berdoa padanya, agar kita dikobarkan oleh nyala kasih-Nya. Dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkatilah, baharui hati kami, oh curahkan kurnia. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, mari kita bersama-sama buka dalam doa. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga yang mulia, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Bapa yang kami muliakan, kami agungkan, kami tinggikan, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, junjungan ilahi kami yang agung. Kami menaikkan syukur dan terima kasih Bapa, karena Engkau senantiasa memimpin dan menyertai, memberkati akan kehidupan kami. Dan pada saat ini Tuhan, kami boleh merasakan betapa campur tangan Tuhan dalam kehidupan kami nyata. Kami bersyukur Tuhan atas segala yang Tuhan anugerahkan dalam kehidupan kami baik adanya. Terima kasih untuk memberikan kesempatan kepada kami, untuk kami boleh bersama-sama mengadakan persekutuan doa di saat ini. Kiranya Bapa hadir di tengah-tengah setiap kami, pribadi lepas pribadi, yang saat ini boleh mengikuti persekutuan doa Adius. Bapa kami dalam surga, kami tahu keberadaan setiap Bapak Ibu kami, saudara-saudara kami. Namun kami percaya akan penyertaan-Mu nyata buat setiap mereka, dan mereka pun saat ini Tuhan boleh bersama-sama dengan kami mengadakan persekutuan doa. Kami mau serahkan persekutuan doa kami ini dari awal sampai akhir ke dalam tangan-Mu.
Kiranya Engkau yang akan memimpin dan menyertai. Perlengkapan yang kami gunakan, HP, kelistrikan, dan juga yang lain, jaringan kami serahkan dalam tangan-Mu Tuhan, agar kami boleh mengadakan pertemuan secara online ini dengan lancar. Terima kasih Bapa dalam surga, kami rindu Tuhan akan firman-Mu, kiranya Engkau memberkati hamba-Mu, agar hanya seturut kehendak-Mu sajalah yang dapat dikatakannya. Terima kasih Bapa dalam surga, ampuni akan segala dosa dan kesalahan kami. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ya. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita sama-sama dengarkan firman Tuhan, mari kita berserah kepada Tuhan. Nyanyian Kidung Jemaat 364 bait 1 dan 2. Ini nani ne no nani ne no. Berserah pada Yesus. Berserah kepada Yesus, tubuh, roh dan jiwaku. Ku kasihi, ku percaya, ku ikuti Dia terus. Aku berserah, aku berserah kepadamu Juru Selamat, aku berserah. Berserah kepada Yesus, di kakinya ku sujud. Nikmat dunia ku tinggalkan, Tuhan terima anak-Mu. Aku berserah, aku berserah kepadamu Juru Selamat, aku berserah. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan pada saat ini terambil dari Yesaya pasal yang ke-1. Kita akan baca dari ayat yang ke-16 sampai ayat yang ke-20. Yang demikian bunyi firman Tuhan, Yeremia pasal 1 ayat 16 sampai yang ke-20. Basuhlah, bersihkanlah dirimu, jauhkanlah perbuatan-perbuatanmu yang jahat dari depan mataku. Berhentilah berbuat jahat. Belajarlah berbuat baik, usahakanlah keadilan, kendalikanlah orang kejam, belalah hak anak-anak yatim, perjuangkanlah perkara janda-janda. Marilah, baiklah kita berperkara firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Jika kamu menurut dan mau mendengar, maka kamu akan memakan hasil baik dari negeri itu. Tetapi jika kamu melawan dan memberontak, maka kamu akan dimakan oleh pedang. Sungguh Tuhan yang mengucapkannya. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, demikian pembacaan firman Tuhan pada saat ini. Kiranya Bapak Ibu Saudara semua diberkati oleh firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Yesaya pasal yang pertama
ayat 16 sampai dengan yang ke-20, di mana bangsa Israel menghadapi pemimpin Sodom dan rakyat Gomora, di mana mengungkapkan bahwa umat Israel itu membutuhkan tindakan bertobat. Bertobat terlebih dahulu. Umat Israel membutuhkan tindakan bertobat terlebih dahulu. Umat Allah sesungguhnya tidak perlu mempersembahkan lebih banyak lagi barang persembahan. Juga tidak membutuhkan lebih banyak persekutuan dan hari perayaan. Tetapi perlu yang penting menghilangkan perbuatan buruk mereka. Berhenti berbuat jahat. Juga hendaknya belajar berbuat kebaikan dan mengusahakan keadilan. Dua hal yang umat Israel harus lakukan adalah yang pertama, berhenti berbuat dosa, dan yang kedua, mengusahakan kebaikan. Mengapa demikian Bapak Ibu? Karena bangsa Israel itu sudah terbiasa dan berulang kali melaksanakan keahlian tuntutan ritual. Penyembahan hanya lipstick saja, atau permukaan kulit luar. Mereka melalui kesalehannya hanya permukaan kulit luar. Ingin melepaskan dari segala dosa dan penindasan yang mereka lakukan. Namun Allah yang melihat dan yang menghargai bukanlah sogokan ritual penyembahan yang bersifat luar saja, bersifat kedagingan saja, dan persembahan hampa yang dibawa kepada Allah. Tetapi Allah menginginkan adanya pembaharuan kehidupan yang berasal dari dalam menuju keluar, serta dari luar dan dari dalam. Pembaharuan kehidupan harus dimulai dari pertobatan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ayat 17 yang dimaksudkan keadilan di ayat 17 itu dalam bahasa aslinya itu mishpat. Kata ini adalah persamaan kata dari hukum Taurat Musa yang juga bisa diterjemahkan sebagai keadilan.
masyarakat atau social justice. Isi secara realistiknya menyangkut menolong pihak yang tertindas, membela hak anak-anak yatim, memperjuangkan perkara-perkara janda. Semua ini adalah tindakan yang sangat realistik. Nah, pemimpin adalah sekelompok orang yang memiliki kemampuan menolong pihak yang tertindas. Mereka bisa membela dan memperjuangkan bagi kaum lemah. Jika mereka berdiri di posisi tertinggi, namun dia tidak melaksanakan tuntutan hukum Taurat, maka sama dengan sekutu-sekutu kejahatan, sekutu-sekutu para penindas, dan sekutu-sekutu pembuat kejahatan. Tetapi tuntutan melakukan keadilan semacam ini bukan merupakan tindakan masyarakat yang tidak memiliki dasar teologis. Keadilan masyarakat yang dikatakan dalam Alkitab adalah keadilan masyarakat yang bersifat teologis dan bukan merupakan semacam tindakan masyarakat tanpa iman kepercayaan. Keadilan masyarakat yang bersifat teologis ini tersambung dengan apa yang disebutkan di ayat yang ke-19, yaitu sukarela, menurut dan mendengar. Ketaatan semacam ini didasarkan pada Allah yang adalah pemberi perintah atas hukum Taurat. Tuntutannya dan ketaatan adalah alasan yang paling dasar dari pelaksanaan keadilan masyarakat. Hendaknya dipahami bahwa menaati tuntutan hukum Taurat bukanlah semacam pertimbangan politik atau kontraksi agar masyarakat, antar masyarakat. Saat umat Israel bersedia menaati perintah Allah, mereka akan memandang hukum Taurat sebagai perintah dan bukan sebagai semacam opini masyarakat. Perintah tidak sama dengan opini. Mohon maaf. Agak perintah memandang Allah sebagai Tuhan atau Tuhan. Yang dituntut adalah mendengarkan, menaati. Opini memandang Allah sebagai pemberi usul. Orang memiliki hak mempertimbangkan sebagai pandangan yang tidak sesuai dan membuat keputusan diri sendiri. Tetapi tuntutan Allah adalah mendengarkan perintah dan menaati. Bapak Ibu yang terkasih, mendengar dan menaatinya perlu ada sesuatu dalam diri kita, kemauan. Mendengar dan mentaati akan membawa akibat yang seperti apa, yaitu yang tertulis di dalam Yesaya pasal 1 ayat yang ke-18 yang menunjukkan bahwa sekalipun dosamu merah seperti kirmisi akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba akan menjadi putih seperti bulu domba. Ini mewakili pengampunan Allah dan penyembuhan. Di sini pengampunan Allah bukan karena dia harus memiliki kewajiban mengampuni tanpa syarat. Pengampunannya adalah didasarkan pada sukarela kebebasan dia sendiri. Namun dia mengikat
pengampunan dari dirinya sendiri pada syarat orang untuk menaati Allah. Jadi pengampunan diberikan kepada Allah itu dengan suatu syarat, yaitu pertobatan. Manusia harus selalu memiliki kemungkinan untuk bertobat, untuk mendapatkan pengampunan, bahkan jikalaupun kehidupan penuh dengan kegelapan, namun harus memiliki pengharapan untuk berbalik arah. Jadi Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, rangkuman dari kitab Yesaya pasal 1 ayat 16 sampai dengan 20 dan mengajarkan kepada kita bahwa Allah itu menghendaki suatu pertobatan yang keluar dari dalam hati, baik dari luar maupun dalam. Jadi tidak bisa berpijak di dua tempat kaki kita ini, berada di kegelapan dan berada di sisi yang lain. Mana yang lebih menguntungkan, berada di sini atau di sini? Tetapi harus punya keputusan. Pengampunan akan diberikan kepada Tuhan manakala kita dengan sungguh-sungguh, bukan dengan hanya lahiriah, lewat ritual-ritual apa, melalui kegiatan-kegiatan apa, bukan. Tetapi itu hanya sarana untuk kita dalam hati sungguh-sungguh untuk bertobat. Bertobat itu berbalik 180 derajat. Nah, Bapak Ibu, perlu ada hati yang bijaksana. Sering egois kita, sering kemarahan kita, sering konflik of interest dalam kepentingan kita dan lain sebagainya, menimbulkan sesuatu pencederaan, baik di dalam hati kita sendiri maupun kepada orang lain. Nah, oleh karena itu sesuatu yang harus dilakukan adalah panggilan. Kenapa Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ayat yang ke-18 jelas bahwa Tuhan itu sanggup, meskipun dosa kita merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti bulu domba. Atau memang akan sekalipun dosa merah seperti kirmisi akan menjadi putih seperti salju, sekalipun berwarna merah seperti kain kesubah akan menjadi putih seperti itu. Nah, untuk bisa putih seperti salju dan putih seperti bulu domba, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, tinggal karena percaya. Bertobatlah. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, mari di masa-masa usia kita yang sudah senja, yang sudah lanjut usia ini, kita harus tetap memiliki daya tahan, stok pengampunan yang besar, harus memiliki stok perbuatan-perbuatan yang sekecil apapun, perbuatan-perbuatan yang bisa menyukakan hati orang, berbuat baik di dalam kebenaran, bukan baik tidak dalam kebenaran, tapi baik dalam kebenaran. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus,
dalam memasuki masa-masa kita bersama-sama. Besok akan ikut perjamuan kudus, dan juga nanti ada seminggu kemudian ada Rioyo Unduh-Unduh. Mari Bapak Ibu Saudara, kita jadikan semuanya itu sebagai sarana kita untuk melakukan pengucapan syukur kepada Tuhan. Kemudian perjamuan kudus itu memberikan semangat dan dorongan bahwa Tuhan itu mengampuni akan segala dosa-dosa kita ketika kita mau melakukan pertobatan. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu yang terkasih, marilah kita sama-sama menaikkan pujian syukur bagi Yesus. Kuserahkan bait yang pertama, 164 itu jemaat. Bagi Yesus kuserahkan, 3, 2, 1. Bagi Yesus kuserahkan hidupku seluruhnya, hati dan perbuatanku pun waktuku miliknya. Bagi Yesus semuanya pun waktuku miliknya. Bagi Yesus semuanya pun waktuku miliknya. Mari Bapak Ibu kita bersama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur atas firman-Mu saat ini, di mana kami boleh belajar tentang firman-Mu, untuk kami belajar agar kami memiliki hati yang bijaksana. Bapa, kami mengakui akan segala kelemahan kami, mengakui akan segala keterbatasan hidup kami. Kadang kami sering tidak memperdulikan orang lain. Kami sering hanya melakukan ritual-ritual saja untuk menutupi segala kelemahan dan dosa kami. Ampuni kami ya Tuhan. Ajarlah kami untuk senantiasa bertobat. Dari dalam hati, lahir dan batin kami untuk berubah. Terima kasih Bapa kami dalam surga. Terima kasih, kami berdoa kiranya Engkau memberkati para Bapak Ibu Adi Yuswo, GKJ Mijen, dimanapun saat ini berada. Kami berdoa buat para orang tua kami yang sudah lanjut usia, karena keterbatasan fisiknya tidak bisa melakukan aktivitas seperti biasanya. Kiranya Tuhan memberkati dan memberikan kekuatan, Tuhan memberikan semangat, sukacita dan bahagia. Dan juga Tuhan, kami berdoa untuk para orang tua kami yang masih boleh melakukan aktivitas kesehariannya, ngomong cucu, bekerja, bercocok tanam, apapun yang dilakukan, kiranya Tuhan memberkati agar di dalam kegiatan-kegiatannya jiwanya terpelihara untuk senantiasa bersyukur atas kemurahan dan kasih. Terima kasih Bapa kami dalam surga buat saudara kami, Bapak Ibu yang saat ini dalam pergumulan, kiranya Tuhan memberkati agar di masa-masa menghadapi pergumulannya tidak akan lupa bahwa Tuhan senantiasa menolong, menyertai, selalu ada di dalam pergumulan kehidupan setiap kami. Terima kasih Bapa kami dalam surga, kami serahkan Adi Yuswo, GKJ Mijen ke dalam tangan-Mu. Bapa kami dalam surga, kami berdoa untuk jemaat GKJ Mijen, pelayan-pelayan khusus-Mu, kiranya Tuhan memberkati Bapak Pendeta, para majelis, penatua dan diaken, demikian juga pengerja-pengerja, komisi, panitia, juga terlebih saat ini persiapan Rioyo Unduh. Panitia kiranya Tuhan memberkati, berkati jemaat-Mu agar boleh bersyukur, mengucap syukur dari dalam hatinya untuk mempersembahkan yang terbaik. Terima kasih Bapa kami dalam surga, terima kasih. Kami sudah mengakhiri persekutuan doa kami ini.
Kami bersyukur atas anak-anak kami bersyukur atas keluarga kami masing-masing, yang senantiasa Tuhan berikan berkat. Terima kasih Bapa. Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu, mari kita akhiri persekutuan doa kita saat ini dengan memujikan Kidung Jemaat 363 bait yang kedua. Ya sejak kupandang Yesus kutinggalkan dosa. Ya sejak kupandang Yesus kutinggalkan dosaku. Pada Dia ku terpaut, Dia juru selamatku. Bagi Yesus semuanya, Dia juru selamatku. Bagi Yesus semuanya, Dia juru selamatku. Demikian Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, mohon maaf kalau ada sesuatu yang kurang berkenan karena saya dalam kondisi yang kurang. Tuhan memberkati. Amin.